video untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Kali ini akan saya bahas mengenai bagaimana mempelajari sebuah proses bisnis seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, dan kali ini bertemakan yaitu mengenai dokumentasi sebuah proses. Dokumentasi sebuah proses ini adalah bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita juga mengakses sebuah kondisi saat ini. Jadi seperti yang sudah saya bahas minggu lalu, bahwa sistem yang baik adalah sistem yang sesuai dengan proses bisnis. Di dalam slide sudah saya gambarkan ada beberapa proses untuk menggambarkan sebuah dokumentasi proses, mulai proses dokumentasi, kemudian kita meyakinkan kondisi saat ini, kemudian kita menganalisa dan mengevaluasi, kemudian kita merencanakan atau kita memperhatikan untuk perencanaan, yang terakhir adalah pelaksanaan. Ini adalah tahapan-tahapan untuk mengetahui proses bisnis. Kapan sebuah proses bisnis itu atau dokumentasi proses itu diketahui? Ada dua hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu satu persatu terkait dengan proyek. Jadi artinya kita membuat sebuah proses bisnis pada modul-modul atau pada bagian-bagian tertentu. Yang kedua, kita juga bisa membuat sebuah proses dokumentasi, yaitu melalui improvement journey. Artinya, kita menggambarkan seluruh proses bisnis di awal sebuah proyek. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik tergantung ada beberapa hal. Yang itu apabila perusahaan itu sudah memiliki SOP yang standar, seperti halnya untuk sertifikasi ISO 9000 atau ISO yang lain. Kalau perusahaan itu sudah ada atau institusi itu sudah memiliki SOP yang sesuai dengan standar, maka situasi ideal akan dapat didapatkan. Ini adalah kapan kita harus membuat sebuah proses bisnis. Ada dua cara untuk mengidentifikasi sebuah proses bisnis, yaitu kita bisa menggunakan sebuah standar yang berdasarkan atau mendengar sebuah standar yang berdasarkan sebuah ISO atau yang lain. Yang kedua adalah cara yang kedua melakukan pemetaan elemen, seperti kita mempelajari strategi organisasi, kemudian kita juga mengerti mengenai kebutuhan dari pemangku kepentingan di perusahaan. Yang ketiga, urutannya itu kita melakukan ekspektasi terhadap produk yang akan dihasilkan. Yang terakhir adalah membangun atau membuat sebuah proses bisnis yang mendukung sebuah produk atau servis. Ini adalah cara untuk mengidentifikasikan sebuah proses bisnis. Tahapannya ada beberapa. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan proses bisnis secara kualitatif, tepatnya menggunakan relationship mapping. Jadi ini ada sebuah tools yaitu yang dinamakan sebuah relationship mapping. Dia bisa menggambarkan siapa konsumen atau siapa output dari proses berikutnya, kemudian kita mengetahui juga siapa input dari sebuah proses, termasuk di dalamnya adalah aktivitas. Penggambaran yang kedua bisa melalui konstruksi flowchart. Ya, kita gambar flowchart. Ini adalah yang tadi sudah saya bahas, yaitu mengenai bagaimana membuat dokumentasi proses, yaitu dengan menggunakan relationship map. Ya, habis ini saya gambarkan. Bisa juga kita menggunakan flowchart, bisa juga kita menggunakan cross functional flowchart, ada lagi several level flowchart. Untuk flowchart, cross functional flowchart dan several level flowchart akan saya bahas minggu depan atau pembahasan setelah ini. Tapi sekilas akan saya bahas.
Untuk mengenai relationship mapping, ini kita bisa gambarkan relationship mapping adalah sebuah urutan mengenai input atau mengenai sebuah proses dan berikut juga dengan output dari sebuah siklus produksi atau siklus server atau service. Contohnya seperti ini. Ini adalah penggambaran relationship mapping. Jadi antara sales dia lari ke dia melakukan order melalui production plan. Kemudian production plan dia akan mendistribusikan yang garis biru ya, manufacture dan ke purchasing. Nanti purchasing membeli ke supplier, kemudian kembali lagi ke purchasing. Ini tanda panah ini adalah hubungan-hubungan mengenai alur dari sebuah service. Kita bisa gambarkan seperti ini. Atau juga bisa kita gambarkan gambaran seperti ini. Jadi dari supplier, ini untuk supply proses untuk pembelian ya, supplier, kemudian ada central manufacturing site, kemudian ada lokal untuk dealer, lokal dealer, kemudian sampai dengan end customer. Jadi kita mungkin ini kita membuat sebuah warehouse atau cabang-cabang. Nah, yang saya gambarkan dengan menggunakan local dealers, kemudian masing-masing customer bisa membeli atau berkomunikasi dengan masing-masing lokal dealer. Ini tidak ada aturan, jadi penggambaran tidak aturan, jadi hanya dimengerti oleh pihak internal, dapat dipresentasikan juga secara internal. Tetapi ada penggambaran lain yaitu kita menggunakan flowchart. Jadi kalau kita flowchart, seperti yang kita sudah ketahui apa sih flowchart? Jadi menampilkan sebuah arus atau grafik yang menggambarkan sebuah aliran proses atau aktivitas sebuah proses. Ini saya kasih gambar flowchart, bisa jadinya seperti ini. Ya, ini gambar sebuah flowchart. Ada juga yang hampir sama dengan flowchart yaitu cross functional flowchart. Ya, digambarkan seperti ini. Jadi kita lebih bisa melihat masing-masing bagian mulai customer, planning department, procurement, manufacture department, kemudian distribution department, kemudian aliran-aliran dari aktivitasnya itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan tampilan seperti ini. Flowchart biasanya hanya terpaut oleh satu departemen. Tapi kalau cross functional flowchart itu bisa melibatkan banyak departemen. Bisa kasih contoh ini. Kemudian lagi several level flowchart. Ya, ini hampir sama dengan flowchart ya, tapi dia bisa merupakan sebuah aliran atau urutan yang harus kita penuhi mulai dari level 0, kemudian dari level 0 ini kita pecah ya, untuk level 1 chart procurement-nya. Jadi level 0, level 1, level 1 ini didapatkan dari maunya nih ordering 01. Berarti ada dia bisa level untuk ordering dan lain sebagainya, kita pecah. Jadi setiap kotak di level 0 kita pecah lagi menjadi sebuah proses yang lebih detail lagi. Ini berlaku. Nah, demikian penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan ke WhatsApp group, kemudian googling lagi mengenai materi yang saya berikan, baca lagi di materi secara detail di PowerPoint, dan saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat dan jaga kesehatan.